Nicholas Saputra. Siapa sih yang nggak kenal nama artis terkenal itu? Dengar namanya aja kaum hawa mungkin langsung kesemsem gitu ya. Di awal 2023 ini, Nicholas Saputra baru saja merilis brand parfum yang bernama Ungkenaru. Rilisan pertamanya itu bernama For You dan For Me. Dan itu sudah banyak beberapa reviewer yang mereview ya. Dan pada kesempatan kali ini, gue ingin mereview rilisan keduanya, yaitu yang Cashmere Oud dan Suga Bourbon. Nah, dari kualitas parfumnya sendiri, apakah worth it dan bisa menyandang nama besar dan tenar dari Nicholas Saputra, atau malah sebaliknya? Langsung aja, check this out, review lengkapnya dari gue. Halo dan welcome di channel gue Ekorus, warga lokal yang sedang gemar eksplorasi wewangian. Dalam kesempatan kali ini, gue ingin sharing dan mereview parfum dari Ungkenaru, ya, kepunyaan Nicholas Saputra, yaitu rilisan keduanya ya, yang Cashmere Oud dan Suga Bourbon. Oke, nggak pakai lama, langsung ke reviewnya. Di sini gue udah coba parfumnya ya, dekannya nih, yang Cashmere Oud dan Suga Bourbon. Dua-duanya udah gue full wear, itu. Langsung gue mulai review wanginya dari yang Cashmere Oud ya. Oke, ini Cashmere Oud, gue bakal spray ulang ya biar lebih ingat wanginya. Oke. Oh ya, nanti note breakdownnya gue tampilin juga ya di video ini. Dari namanya Cashmere Oud sudah kebayang ya, wanginya tuh bakal ada oud gitu, atau woody juga. Dan memang tipikal wanginya ini dia lean ke maskulin gitu ya, dengan wangi woody oud gitu. Tapi nggak seberat parfum oud yang tipikal kayak parfum Arab gitu. Enggak, ini termasuk easy to wear gitu ya. Openingnya dia wanginya itu sweet woody gitu, dengan wangi sedikit balsamik ya, mungkin dari fir balsamnya. Balsamiknya ini soft dan nggak kayak minyak angin atau minyak nyong-nyong gitu, jadi masih cukup balance gitu ya. Dan juga dia sedikit powdery dan smoky gitu. Kerasa juga sedikit banget gitu ya, bitterness atau pahit dari nerolinya gitu. Dan dari blendingan sih menurut gue ini cukup oke, cukup balance, cukup soft gitu ya, nggak terlalu berat juga, jadinya bisa dipakai daily sih menurut gue ya. Nah, lalu nanti di dry down-nya gitu setelah 3 jam, tinggal menyisa wangi sweet masih ya, manis, dan juga woodiness dan sedikit smoky gitu. Kesan wanginya kalau menggunakan Cashmere Oud ini, di pikiran gue tuh tipikal orang yang maskulin, dewasa, dan serius gitu. Dan sepertinya memang wangi kayak gini tuh target marketnya memang mengarah ke agak tua ya, di atas 25 lah seenggaknya gitu. Mungkin yang seumuran Nicholas Saputra juga gitu ya. Tipikal wanginya ini kalau oud mungkin cenderung buat adem gitu ya biasanya. Cuman kalau wangi ini nggak terlalu berat, jadi anget ke adem itu bisa gitu ya. Buat daily gitu, buat kantor sehari-hari juga bisa. Dan juga menurut gua sangat bisa jadi signature scent yang unik, nggak mainstream gitu. Dan juga memberi sensasi manly gitu ya. Nah, si wangi parfum Cashmere Oud ini mengingatkan gua dengan parfum yang pernah gue coba, yaitu Zafiro Crafted Oud ya, sekitar 80%, yang katanya arah wanginya itu seperti Tom Ford Woodwood gitu ya. Tapi untuk Cashmere Oud yang Ungkenaru ini, menurut gua dia lebih nggak terlalu manis gitu dibandingkan yang Crafted Oud. Untuk performa, ketahanan dia bisa capai 7-8 jam ya di full wear gua, di indoor gitu, dengan projection yang moderate dan silage yang cukup bagus sih gitu. Dari wanginya gue suka dan cocok di hidung gue sih. Nah, lanjut yang kedua, Suga Bourbon. Yang mana nih? Oke, Suga Bourbon ya. Ini gue spray di tangan kanan gue dulu.
Ya, dua dah. Buset, wanginya manis banget. Ini gue di depan bilang yang Suga Bourbon ya, langsung gue bilang di depan. Dia di awal 2 jam itu bismuth banget ya, projectionnya sama silage-nya. Jadi jangan overspray sih, gitu ya. Ini dia tipikal wanginya menurut gua sih unisex yang lean ke feminim ya. Jadi mungkin lebih cocok buat perempuan, tapi ya cowok make juga nggak masalah sih menurut gua ya. Itu karena memang dia tipikalnya wanginya manis banget, manis gula karamel gitu ya. Nanti lihat list note breakdown-nya juga di sini. Openingnya itu dia rasanya tuh kecut, manis, fruity gitu ya, dengan sedikit floral yang bikin uplifting, dan juga ada sedikit woodiness ya, yang bikin dia cukup balance gitu. Nah, di sini fruitiness-nya itu katanya dari leci dan tropical fruit, cuma di leci ya, gua nggak merasakan wangi lecinya sih ya, nggak terlalu kerasa banget. Lebih kerasa wangi kayak mixed fruit aja gitu ya. Nah, di dry down gitu setelah 3 jaman gitu sudah hilang wangi fruitiness-nya gitu. Tinggal menyisa manis dan juga ada sedikit floral dari jasmine atau melatinya. Nah, ini wanginya yang gua kebayang itu kesannya itu orang yang pakai parfum ini ya, orang yang aktif, playful, dan juga attention seeker gitu ya, alias caper. Karena ini wanginya apa ya, sangat tajam gitu, manisnya cukup tajam gitu. Jadi emang wanginya tuh memang caper banget sih menurut gua gitu. Cocok buat pas cuaca adem sih dan indoor. Dan yang pasti nggak cocok kalau pas kena panas ya, itu bisa glowing banget. Karena pengalaman gua pakai spray di rumah, masuk mobil, kena matahari bentar gitu ya pagi, itu di mobil glowing banget gitu selama hampir 1 jam. Jadi nggak gua sarankan pas panas-panasan pakai ini sama sekali gitu. Nah, dari wanginya sendiri ini agak mengingatkan gua dengan parfum yang pernah gua review sebelumnya, yaitu dari Humans ya, yang udah discontinue sayangnya ya, yang Darker Shade of Orgasm gitu. Yang kata Indofrex bilang sih arah wanginya tuh kayak Nishan 100 Silent Ways. Nah, bedanya sih kalau menurut gua yang punya Suga Bourbon ini dia jauh lebih manis ya dibanding yang Humans itu. Nggak sedark ya, nggak sedark dan nggak sesoft atau sebalance yang dari Humans Darker Shade of Orgasm gitu. Untuk performa dia yang gue bilang di awal ya, projection dan silage di 2 jam awal itu bis banget gitu. Jadi kalau gue saranin sih 6-7 spray itu udah maksimal ya. Dan untuk ketahanan juga dia bisa 8-9 jam gitu untuk full indoornya. Oke, jadi itu untuk review keduanya ya, untuk wanginya yang Cashmere Oud dan Suga Bourbon. Lanjut untuk harga, kedua parfum ini harganya itu satu botol 100 ml-nya 399.000 ya. Agak lebih murah dibandingkan rilisan pertamanya yang For You dan For Me itu. Oke, jadi itu sekilas review dari gua untuk Ungkenaru by Nicholas Saputra yang Cashmere Oud dan Suga Bourbon. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan kalau memang bermanfaat, jangan lupa bantu like dan subscribe, oke? Oh iya, final verdict dari gua untuk kedua parfum ini dan secara overall mungkin untuk brand Ungkenaru gitu ya. Kembali ke pertanyaan awal gua, yaitu apakah worth it dan kualitas parfumnya itu bisa mengimbangi nama besar Nicholas Saputra itu sendiri gitu. Kalau menurut gua untuk yang Cashmere Oud ini udah cukup oke gitu ya, secara kualitas juice. Dan bisa menjustifikasi harga dan juga penamaan ada nama Nicholas Saputranya gitu ya untuk yang Cashmere Oud. Tapi menurut gue yang Suga Bourbon ini masih banyak room untuk improvement ya, karena yaitu tadi apa ya, kalau dibuat di tone down atau dibuat lebih dark gitu
kayaknya akan lebih versatile dan lebih nyaman juga bagi pemakainya itu sendiri gitu. Dan yang pasti bisa lebih menjunjung nama Nicholas Saputra dengan lebih baik gitu ya. Walaupun memang barangkali target marketnya ya mungkin kebanyakan bukan untuk yang cowok sih ya, yang Suga Bourbon ini. Dan mungkin saja kalau yang menjawab pertanyaan ini perempuan, bisa jadi jawabannya juga berbeda gitu. Oke, sekian dari gua. Semoga bisa membantu kalian untuk menentukan apakah tertarik dengan Ungkenaru yang Kashmir Oud atau yang Suga Bourbon. Oke, sekian dari gua. Semoga reviewnya bisa membantu kalian untuk menentukan barangkali mau pilih Ungkenaru yang Kashmir Oud atau Suga Bourbon ya. Dan apapun parfum yang kalian pakai, yang kalian beli, kembali lagi ke hidung masing-masing dan budget masing-masing. Karena ya balik lagi, bagimu hidungmu dan bagiku hidungku gitu. Stay wangi and stay cakep. Semoga sehat-sehat terus. And see you next time. Bye-bye.